Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Sobat Insan Pariwisata seluruh Indonesia. Apa kabar? Dan salam sehat selalu. Masih kembali lagi bersama Mas Jalu Channel. Channel yang mengupas tentang pariwisata di Indonesia. Dan juga pagi hari ini Alhamdulillah kita berkesempatan hadir di iFrame Multimedia, ya, tempat persewaan kamera, laptop, dan juga berbagai macam kebutuhan untuk fotografi dengan Mas Fani langsung selaku ownernya. Kita juga sekarang di markasnya langsung, ya, berada di Palagan, Yogyakarta. Selamat pagi Mas Fani. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Nah, ini di tengah-tengah kesibukan beliau juga berkenan hadir untuk kita sedikit interview dan wawancara. Dan Mas Fani sendiri, mohon izin sekedar gambaran, iFrame ini sudah berapa tahun, Mas? Ya, siap. iFrame ini alhamdulillah di tahun 2024 ini masuk tahun ke-12. Tahun ke-12. Menuju tahun 12. Jadi kita miladnya, ulang tahunnya tiap bulan September. September. Dari sejak kalau akte perusahaannya sejak September 2012. Dari 2012 ya. Gitu kira-kira. Baik, untuk iFrame sendiri kan biasanya kalau teman-teman wisata ini kan butuh penyewaan kamera dan sebagainya, googling selalu ada di nomor 1 lah atau di halaman pertama. Mungkin juga bisa dijelaskan Mas perjalanannya iFrame dari awal sampai sekarang, ya, bisa seperti sebesarnya dan punya berapa cabang itu seperti apa? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau di tahun 2024 ini kita sudah diperjalankan Allah lah, alhamdulillah, kurang lebih 12 tahun, dimulai dari dulu lulus kuliah, mencoba jualan skill videografi lah Mas, karena dulu sempat belajar di TV berita, maunya sebenarnya jualan skillnya untuk video dokumenter Mas, video dokumenter atau video report atau video-video untuk perusahaan tuh loh. Company profile. Nah, semacam itu lah, company profile. Tapi ternyata di Jogja ini pasarnya bukan itu. Jogja ini pasarnya kalau nggak meeting, wedding. Nah, akhirnya mencoba shifting. Selama shifting itu kan kita belum punya portofolio Mas. Jadi jasa kan kuncinya portofolio kan. Udah pernah ngerjakan belum Mas? Selama shifting itu, proses shifting kita bergeser dari ngejar pasar korporat ke pasar tadi meeting dan event atau wedding itu. Kita nyoba alat yang udah kita miliki, yang udah kita belikan, ada kamera foto, kamera video, kita rentalkan. Nah, ternyata kok laris. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah jalan sekian tahun tuh memang hampir 80% ya. 80% kita secara pemasukan itu dari rental. Jadi insya Allah nanti bulan Juli, nah mohon doanya Juli nanti kita buka cabang rental ke-6. Ya, luar biasa, di Concat insya Allah. Kita ngejar pasar mahasiswa di sana. Karena Concat kan premium ya. Banyak di keliling kampus juga. Kolam ikannya mahasiswa lah itu. Kolam ikannya mahasiswa. Juga orang-orang kreatif itu cabang ke-6 rental. Kemudian kita juga punya jasa multimedia. Nah, ini cocok banget buat orang pariwisata kan. Jadi misal ada mau liburan, butuh di foto, butuh di drone, butuh video booth-nya 360, butuh foto booth cetaknya. Ini juga. Insya Allah kita siap support lah. Iya, ini juga kebutuhan kita juga ya. Pasti kalau umpama wisata, dokumentasi itu pasti. Cuman bentuknya beda-beda, tergantung keinginan klien. Ada yang minta drone, ada yang suruh. Yang sekarang lagi tren tuh foto baju Jawa. Di Malioboro atau di mana, fotografer datang ambil take foto di sana. Nah, itu juga mungkin satu peluang yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian sekarang udah 6 cabang di mana saja tuh berarti? Berarti kalau cabang pertama sini di Palagan. Cabang kedua dulu kita pernah punya di Gamping. Iya, Gamping dekat UMY. Itu Jogja sebelah barat ya. Qadarullah sekarang berubah bentuk. Jadi asrama tahfidz. Asrama tahfidz, ya. Itu tetap kita akui sebagai cabang kedua, sebagai sebuah perjalanan bisnis lah. Cabang ketiga di Jalan Parangtritis, rental kamera. Cabang keempat di Jalan Kusuma Negara dekat Bonbin. Tapi namanya DIY Kamera. Cabang kelima iFrame Laptop. Ini full sewa laptop. Dulu ketika corona kan banyak orang WFH kan. Satu kantor WFH butuh laptop sebulan, 2 bulan, 10-20 laptop. Buat vaksinasi. 10-20 laptop buat sistem vaksinasi itu. Nah, itu kita punya cabang khusus sewa laptop. Di mana alamatnya? Juga di Jalan Parangtritis. Parangtritis juga. Yang 6 nanti Insya Allah ini sedang proses finishing.
untuk cabang ke-6. Jadi bukan umpama rekan-rekan yang membutuhkan persewaan kamera juga ada di beberapa titik sehingga Betul. bisa tidak terlalu jauh ya. Iya. Nah, ini secara gambarannya Mas, apabila teman-teman dari pariwisata ini mau menyewa kamera, itu prosedurnya gimana di iFrame, Mas? Oke. Nah, nanti berarti pintunya dua kan berarti. Misal mau kemitraan atau apa namanya sewa eceran harian. Nah, sewa eceran harian nanti silakan googling aja. Sewa kamera atau langsung iFrame rental. Insya Allah yang keluar di Google semuanya iFrame. iFrame semua. Jadi guyonan kami kan kita punya madhab ratakan marketingnya. Oke, Jadi ya. bagaimana caranya kalau orang googling itu nyari sewa kamera, sewa TV, Ya. sewa drone, sewa sound system itu yang keluar iFrame semua. iFrame semua, baik. Nah, jadi nanti ketika keluar nanti silakan langsung dihubungi. Di setiap cabang ada nomor kontak tersendiri. Oke. Kontaknya mandiri, websitenya mandiri, operator yang jaga juga mandiri. Jadi tiap cabang sendiri-sendiri. Instagram dan Ya, media sosial semuanya lain juga mandiri. ada. Jadi setiap cabang punya sendiri-sendiri. Itu Tapi yang kan tetap kita ngambil ke cabang itu Mas ya. ya Nah, betul. nanti misalnya apa? Mengisi formulir kan biasanya harus ada jaminan dan Oke, sebagainya. laras, Nah, laras. Nah, jadi kalau yang eceran nanti ada jaminan. Ya. Jaminannya sebenarnya simpel kok Mas. Cuman kalau kita ngejarnya KTP sama nanti ada KTP plus data pembanding. Oke. Misal SIM atau NPWP atau KK. Jadi untuk biar akur tuh loh. Nggih. Kalau ini datanya akur. Ya, Saja ini sebenarnya sesimpel itu. simpel itu aja. Nah, tapi kalau nanti kalau mau kemitraan nanti boleh kontak dengan manajemen nanti kemitraan. Jadi kalau kemitraan nanti otomatis ada kemudahan syarat, Oke. ada potongan harga khusus. Nah, kayak gitu Mas. Ya. Kemudian juga untuk kebutuhan wisata, ya kan banyak juga ya Mas ya. Misalnya contoh misalnya sekarang yang snorkeling itu kan butuh yang kamera underwater GoPro semua. Kemudian juga ada yang sekarang para layang, para gliding juga dengan 360. Iya, itu iya. juga kira-kira produk di iFrame untuk penyewaan alat-alatnya apa saja nih Mas yang bisa berkaitan dengan Berarti kalau yang tadi dimaksud untuk liburan itu berarti kita ada drone. Ya. Oke. Ada kamera 360 yang orang nyepeda atau motoran bisa kayak bumi itu kan kayak bundar-bundar itu kan. Iya. Kalau mau nyelam ada GoPro. Bisa, baik. GoPro bisa buat nyelam, bisa buat ditaruh di helm, taruh di dada itu bisa. Iya, kan. Oke. Terus yang untuk kebutuhan indoor untuk ketika misalnya lagi meeting atau event gathering ya, itu kan pasti juga misalnya membutuhkan photo booth atau 360 dan sebagainya. Itu juga ada juga. Insya Allah. Jadi kalau bahasa saya itu insya Allah kita sedang ke arah support multimedia for event. Ya. Jadi peralatan multimedia untuk kebutuhan event, misal ya jelas kameranya, TV, kalau butuh TV gede itu kan, butuh proyektor, butuh sound systemnya. Apalagi kira-kira, nih AC belum ya. Insya Allah moga-moga ada rezeki nanti bisa AC portable itu kan. Laptopnya itu kan, laptop buat operator kan laptop kami udah high end semua Mas. High end semua ya. Jadi nanti laptopnya nggak cuman kuat buat Word atau Doc itu kan. Kita mau dibuat gaming pun kuat lah laptop kami. Buat gaming, buat streaming kuat. Terus kemudian kan ada kebutuhan misalnya dalam satu wisata 3 hari di Jogja ya. Misalnya itu baik honeymoon cuman berdua ataupun keluarga ataupun rombongan. Nah, kita butuh fotografer yang ikut kita. Selama tour itu. Berikut dengan perangkat kameranya, alat-alatnya dan sebagainya. Itu juga bisa juga, private kan. Jadi private photographer bisa. Nanti ngikut dengan rombongan klien itu kan bisa. Bisa. Itu juga otomatis SDM atau fotografernya juga sudah siap. Ya. Kita beberapa kali pernah dapat order seperti itu kok. Jadi ngintil gitu kan. Nanti jadi misal ketemunya di stasiun, nanti balik lagi ketemu dipulangin ke stasiun lagi bisa nanti. Itu biasanya Mas setelah selesai mengikuti program tour untuk misalnya proses editing dan barat finishing sehingga nanti jadi satu karya video itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau foto itu bisa langsung hari itu juga. Foto hari itu. Hari itu juga bisa langsung kita kirimkan Google Drive mentahnya. Tapi kalau untuk editingnya biasanya ada limitnya ya. Katakan 10 atau 20 foto editing yang diedit per paket nanti butuh waktu paling enggak 1 kali 24 jam. Nah, kalau video sekarang gitu ya? Kalau video itu tentu biasanya kalau video sinematik itu paling enggak 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Yang sinematik yang landscape yang pakai kamera kemudian diedit. Tapi kalau sekarang kan ada yang juga ngetren kan yang workflow-nya cuma pakai iPhone. Yang video reel tuh loh, reel atau TikTok itu kan ngambilnya pakai iPhone, ngeditnya pakai iPhone.
nguploadnya pakai iPhone itu 1 kali 24 jam aja bisa itu. Oh, oke. Secara workflow lebih simpel, lebih singkat itu kan. Ya. Mungkin kan cuma hanya butuh editing sedikit aja gitu ya, Betul, sama betul. sound dan suara Ya, dan betul. sebagainya. Oke, ya, ya. Kemudian Mas, apa ini kan kalau kita lihat sekarang tren apa ya, orang juga mau wisata simple, sewa kamera atau mungkin menggunakan jasa fotografer dan sebagainya. Sedangkan di Jogja sendiri pemainnya banyak gitu ya, yang saya lihat juga yang bergerak di bidang fotografi ini. Nah, kira-kira iFrame apa keunggulan atau punya keunggulan apa dibanding penyewaan fotografer atau fotografi dan berikut SDM dengan yang lainnya? Ini pertanyaan cukup berat ya. sisi apa unique selling proposition lah. Nah, USP-nya. Ya, kalau berdasarkan survei akhir tahun kemarin beberapa masukan atau testimoni dari pelanggan itu beberapa apa namanya testimoninya. Pertama, kita tuh adalah vendor rental yang buka paling awal, tutup paling akhir. Kita buka jam 7 pagi, tutup jam 7 pagi, tutup jam 10 malam. Iya. Satu. Yang kedua, secara lokasi kita ngepung mata angin. Oh ya, di barat, timur, selatan, barat, timur, utara kita ada. Itu. Terus yang lainnya peralatan kami kan gampangannya kita melengkapkan lah. Kita lengkap peralatannya dari segala macam ya, mulai dari fotonya, videonya sampai sound system atau visualnya kan kita lengkap. Jadi makanya kita nyebut diri itu one stop multimedia service kan. One stop multimedia service. Jadi orang sekali hubungan dengan kami selesai sebenarnya. Tidak perlu ke vendor-vendor lain itu kan. Sepanjang itu urusannya multimedia, kebutuhan peralatan multimedia atau jasa multimedianya. Dan untuk harga pun juga bersaing ya Mas. Nah, insya Allah lah. Gitu ya. Tentu dengan kualitas standar iFrame lah. Nah, jadi tentang apa ada harga juga ada rubah. Oke, Mas Fani sendiri juga melihat kondisi pariwisata di Jogja itu seperti apa sih Mas? Kan tiap tahun kan banyak sekali objek-objek wisata bermunculan. Kemudian wisatawan juga yang datang ke Jogja banyak sekali. Nah, itu juga dengan prospek dari usaha panjenengan di bidang alat peralatan multimedia ini dengan pariwisata ini seperti apa kira-kira? Kalau saya punya filosofi bagaimana kolaborasi ya Mas ya. Kolaborasi, mutualisme, artinya semoga dengan berkembangnya pariwisata yang dapat untung bukan cuma segelintir orang atau maaf orang-orang dari luar daerah yang punya modal banyak. Ya pengennya kan ketika pariwisata berkembang pesat, apalagi bentar lagi tolnya tersambung ya, mungkin katakan setahun lagi ya. Ya moga-moga dengan apa namanya perkembangan pariwisata itu warga lokal dapat juga tuh Mas. Dapat termasuk yang di iFrame itu kan, ya iFrame kan saya nggak sendirian sebenarnya. Saya punya ada timnya, ada investor yang nitip alat itu kan. Jadi biar caranya mutualisme berkembang bareng gitu kan. Jadi pariwisata laris, iFrame laris, dapat investornya dapat. Di pariwisata juga bisa mengoptimalkan SDM lokal itu kan. Gitu Mas kira-kira. Kalau jumlah karyawan sekarang total berapa Mas dari semua cabang? Kalau kita ngitung per gajian ya, ketika gajian terakhir itu sekitar 40 orang. 40 orang. Itu sudah termasuk fotografer ya ketika nanti kita butuhkan jasanya untuk ini. Itu juga. Yang hitungannya internal kan ada kan kita juga ada orang-orang eksternal yang freelance itu. Yang freelance mungkin ada sekitar 10-an orang. Jadi ya kita panggil terutama yang freelance itu kan datang ketika ada proyekan toh. Nah, gitu. Jadi prinsipnya kita siapkanlah kebutuhan orang pariwisata di Jogja mau kebutuhan multimedia apa, insya Allah kita siap gitu kan. Kemudian juga hotel di Jogja kan sangat banyak sekali ya. Nah, itu juga biasanya membutuhkan peralatan multimedia. Berikut juga wedding atau WO wedding organizer ya. Kemudian juga beberapa event organizer dan tour and travel. Kira-kira lebih banyak masuk ke mana, segmen mana nih Mas? Antara ini atau dan juga mana yang kira-kira belum digarap ini? Nah ini dia. Ini fungsinya video ini ya kita bareng-bareng mutualisme lah, kita promosi gitu kan. Artinya dengan perubahan zaman begitu cepat gitu kan. Dulu sekian tahun lalu kita pasarnya kan dominannya di mahasiswa, orang-orang yang liburan itu kan. Ketika kemudian terjadi perubahan zaman, HP makin bagus itu kan. Kita kemudian sekarang ya wisata tetap kita handle, tapi juga kita handle masuk MICE itu kan Mas. MICE artinya MICE itu hotel, tempat meeting, resto itu kita pengen rangkul. Win-win lah, jadi gampangannya
bahasa kami kan ketimbang harus beli sekian banyak peralatan, peralatannya mahal, nggak bisa ngopeni harian, mending sewa aja kan. Secara hitungan akuntansi kan, ya cuman sewa aja, nggak perlu ada penyusutan, nggak perlu beli barang. Betul. Nah ini kita di tahun 2024 ini kita lagi ikhtiar Mas, lagi ikhtiar mendalami dunia MICE itu. Lewat tim kami ada tim sales atau akun eksekutif itu, kita pengen banyak bermitra dengan kayak hotel tadi, hotel, resto-resto, tempat-tempat wisata itu kan. Ya, jadi misal kalau butuh video booth kita siap, butuh foto booth kita siap, butuh sewa laptop partai besar kita siap, atau cuman mau butuh cuman sewa satu kamera aja, nanti kita siap bantu Mas. Gampangnya kalau hotel kan sudah jelas kan, sudah jelas. Misal kalau sudah jelas orangnya, sudah jelas minimnya di mana, nanti kita bisa bantu sampai antar jemput kok. Nah, sampai antar jemput. Itu mungkin yang dibutuhkan juga ya. Dengan sistem sales kita kan. Kadang kan yang dibutuhkan dadakan gitu permintaan tamu atau wisatawan kita tidak tahu, yang tadinya nggak mau ada fotografer ternyata ada. Ternyata betul. Butuhkan. Itu juga kalau misalnya ada fasilitas antar jemput itu sangat membantu sekali. Siap. Terakhir mungkin Mas Fani ada ini pesan-pesan Mas untuk teman-teman di dunia pariwisata juga ya. Barangkali juga iFrame dari perusahaan salah satu multimedia di Jogja bisa saling tadi ya kolaborasi mutualisme. Mungkin ada pesan teman-teman. Oke, kalau dari saya saya mewakili tim iFrame. Kita alhamdulillah sudah 12 tahun berkarya lah ya. Berkarya untuk membangun diri, membangun Jogja itu kan. Nah, moga-moga nanti bisa berkolaborasi lebih luas lah. Jadi segala kebutuhan multimedia. Tadi mungkin yang belum sempat disebut adalah masuk live streaming. Nah, kita kita termasuk salah satu Ashabikunal Awalun lah, atau orang pertama ketika corona itu yang menaikkan live streaming di Jogja. Yang pertama kali jasa live streaming. Ketika corona, terutama ketika corona itu kita termasuk yang pertama kali shifting cepat itu karena moga-moga kebutuhan multimedia. Jadi kalau kita menyebutnya ada rental, ada multimedia tadi. Jadi kalau rental itu gampangannya lepas kunci, silakan dibawa alat kami, kamera kami, drone kami, TV kami, sound system kami, lensa kami, silakan dibawa, itu rental. Ada lagi multimedia, berarti sak supirnya, sak tour guide-nya. Nah, berarti dengan tim fotografer, videografer, live streamernya, tim video booth-nya, itu kita ada 2 bisnis itu Mas, rental dan multimedia makanya. Nah, itu kita pengen seluas mungkin kita bisa kolaborasi lah gitu kan. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi misalnya nanti kalau ada hotel atau resto atau apa tadi, tempat wisata yang pengen ngambil jasa di kami, nanti termasuk mau di bahasa kami mau kerjasama dan dinaikin di upselling pun nggak masalah. Yang penting nanti ada akad di awal kan, gitu kan. Prinsipnya maju bareng menang bareng kan Mas. Itu dia. Politisi banget lah, menang bareng. Tahun politik maju bareng menang bareng. Oke, itu tadi sedikit perbincangan kita dengan iFrame. Juga nanti kita akan lihat video profilnya juga, dan juga beberapa titik atau lokasi cabang-cabang iFrame di mana teman-teman kalau membutuhkan rental kamera, jasa pelayanan multimedia bisa bekerja sama dengan iFrame. Terima kasih sekali Mas Fani untuk kehadirannya di channel kami. Dan ini karena segmen kita adalah pariwisata, kita harapannya menggandeng seluruh stakeholder untuk apapun yang bisa bekerja sama dan bisa meningkatkan pariwisata di Yogyakarta. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita ke depan juga bisa kolaborasi. Matur nuwun, dan teman-teman tetap stay di channel Mas Jalu tentang pariwisata, dan kita nantikan video berikutnya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.